Baik, tata cara pemotongan kain kafan untuk jenazah. Di video yang lalu kita sudah jelaskan bahwasanya baik itu jenazah laki-laki maupun perempuan, kain kafan yang kita perlukan hanya 5 lembar. Ini sudah lebih daripada cukup. Ini kita ibaratkan sebagai kain kafan, ada 5 lembar. 1, 2, 3, 4, 5. Pembagiannya seperti apa? Baik, singkat saja. 3 lembar kita ambil. 1, 2, 3. Ini adalah kain dasar yang tidak perlu dipotong-potong. Ini kain dasar, nanti posisinya di bawah tidak perlu dipotong. Sedangkan kain yang nomor 4 ini adalah kain yang bakal menjadi gamis atau baju. Ini dipotong. Cara potongnya seperti ini. Dilipat 2 seperti terlebih dahulu. Kemudian kita ambil yang bagian dari atas, potong menyamping seperti ini. Jadi harus lebih pendek yang atas, panjang yang bawah. Oke. Kemudian jadinya seperti ini. Seperti ini. Ini koyak ya. Kemudian kita robek lagi bagian tengahnya. Jadi berbentuk huruf I. Oke, seperti ini. Nah, jadi berbentuk segitiga. Ini untuk kain baju atau gamis. Jadi sudah ada 4 kain. Kain 3 lapis pertama, ini tidak perlu dipotong. Ini kain yang keempat, kita jadikan gamis. Kemudian, ini kain yang kelima. Kain yang kelima ini kita bagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, ada 3 bagian. Untuk apa saja? Baik, 3 bagian ini pertama untuk yang bagian atas, sorban bagi laki-laki. Kalau dia perempuan ini menjadi mukena. Kemudian ini untuk bagian tengahnya yaitu untuk sarung. Kemudian ini adalah cawat atau celana dalam. Nah, apakah ini dipotong? Baik, yang pertama tadi sorban tidak perlu dipotong. Yang kedua sarung tidak perlu dipotong. Yang ketiga cawat. Nah, cawat ini atau celana dalam dipotong. Kita contoh potongnya pakai kain yang besar saja. Ibaratnya kain yang sepertiga tadi dari cawat kita bagi 2. Jadi sama seperti tadi cara memotong gamis, dibagi 2 seperti ini. Begitu juga dengan cawat, dibagi 2 seperti ini. Bedanya kalau gamis yang kita potong adalah yang lipatannya, ini lipatannya, ini yang kita potong. Tapi kalau untuk cawat atau celana dalam yang kita potong bukan bagian sininya. Nah, bukan bagian yang di sini, tapi yang kita potong ini, bagian 2 yang bertemu ini. Kita potong dari bawah sampai ke atas, tapi jangan sampai habis. Nah, ini dia cawatnya. Ini untuk celana dalam untuk menutupi bagian kemaluan daripada si jenazah. Jadi saya ulangi kembali, ada 5 bagian kain kafan untuk jenazah, baik laki-laki maupun perempuan. Yang 3 pertama ini adalah kain dasar yang diletakkan di bawah, tidak perlu dipotong-potong. Kemudian kain yang keempat kita potong bagian tengahnya seperti ini. Ini untuk memasukkan nanti kepala jenazah ke dalam sini ketika dia setelah dibaringkan. Kemudian kain yang kelima kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, sepertiga. Sepertiga pertama untuk bagian atas, laki-laki menjadi sorban, perempuan menjadi mukena, menutupi bagian kepalanya. Kemudian sepertiga kedua untuk bagian tengah yaitu untuk izar atau sarung, menutupi dari bagian pusar sampai ke lutut. Untuk yang ketiga yaitu untuk cawat atau celana dalam. Kita potong bentuknya seperti ini. Jadi ibaratnya dia kayak pempes, dimasukkan nanti pinggang si jenazah kemudian diikat. Nah, inilah kira-kira ilustrasi dari tata cara penyusunan kain kafan untuk jenazah. Tapi ada yang kurang sebenarnya, yaitu tali untuk mengikat jenazah. Dari mana tali itu kita ambil?
tali itu kita ambil dari kain kafan yang masih utuh tadi, kita potong bagian ujungnya. Nah, jadi kalau kain itu kan mudah dia dipotong. Ini contoh. Ini saya ambil contoh kain. Oke, ini kain kafan asli. Kita mau mengambil talinya. Tali untuk pengikat. Ya, tali yang kita butuhkan ada 5 untai untuk bagian atas kepala, kemudian untuk lengan, kemudian pinggang, lutut, dan bagian bawah. Jadi ada 5. 1 meter untuk bagian kepala, 2 meter untuk lengan, 2 meter untuk pinggang, 1 meter untuk lutut, dan 1 meter untuk kaki. Tapi disesuaikan apakah orangnya kecil atau besar. Jadi cara motong ambil kain seperti ini saja. Kalau kain itu gampang dipotong, kita ambil sedikit. Nah, ini sudah terpotong. Tinggal kita tarik saja. Nah, ini sudah terpotong. Baik, jadi kita ambil kainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, jadi kain dasar yang 3 lembar tadi yang tidak dipotong-potong, cara menyusunnya seperti ini. Ini kain dasar yang pertama. Ini kain yang kedua diletakkan di atasnya. Kemudian kain ketiga diletakkan di antara kain pertama dan kain kedua, seperti ini. Baik, jadi kain ketiga menimpa kain pertama dan kain kedua seperti ini. Nah, ini tergantung besar jenazah, jadi kain kedua yang bisa digeser. Kalau jenazahnya kecil, ini cukup segini saja, atau mungkin tidak perlu ada pemisah, ditimpa saja. Kalau jenazah agak besar, kita geser, kita geser, kita geser, kita geser lagi. Nah, untuk menjaga agar ini tidak bergeser, maka kain lapis ketiga tadi berada di barisan paling atas. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan dengan langsung menyusun dengan kain kafan. Setelah 3 lapis kain dasar sudah terpasang di bawah, kemudian kita letakkan di mana kira-kira posisi kepala jenazah, maka kita letakkan bantal di situ. Bantal ini bisa dibuat dari kain kafan atau bisa juga dibuat dari kapas jenazah. Di sini posisinya. Kemudian kita letakkan di atas kafan ini baju gamisnya yang sudah dibolongi. Nah, ini dia. Jadi yang robekan bawahnya ini itu berada di bawah. Yang lurus ini berada di atas. Seperti ini. Nah, ini bantalnya, ini robekannya tadi. Nah, robekan inilah nanti yang untuk memasukkan kepala si jenazah. Kemudian di bagian bawah sini, ini kan tadi baju gamisnya. Kemudian di bagian bawah kita letakkan sarung. Baik, ini sarungnya. Nah, kemudian tadi ada yang namanya kain cawat atau celana dalam. Ini kita usahakan memakaikannya di kamar mandi setelah jenazah dimandikan. Jadi ketika jenazah dibawa ke tempat kain kafan, dia sudah dengan kain cawatnya. Baik, sekarang kita meletakkan jenazah di atas kain kafan untuk memasangkannya gamis. Ini jenazah yang sudah dipakaikan cawat di kamar mandi, kita letakkan posisi kepalanya pas di atas bantal. Seperti ini. Oke. Kemudian baju gamis yang tadi bagian atasnya kita letakkan di belakang, kita angkat untuk menutupi seluruh bagian si jenazah. Jadi yang lubang tadi untuk masuk ke dalam kepalanya, seperti ini. Oke. Jadi inilah kain yang pertama kali dipasangkan untuk jenazah selain cawat. Cawat dipasangkan di kamar mandi, kemudian kita pasangkan gamisnya. Jadi seluruh aurat si jenazah sudah tertutup. Hanya dengan gamis seluruh aurat sudah tertutup. Kemudian untuk merapikan gamisnya ini, untuk merapikan cawatnya, maka kita tutup lagi dengan kain sarung yang tadi sudah kita siapkan.
Jadi sebelum jenazah kita bungkus, dia posisinya sudah rapi terlebih dahulu. Baik, beginilah kira-kira cara penyusunan kain kafan untuk jenazah. Adapun sorbannya, kalau dia laki-laki, berarti menggunakan sorban. Itu intinya kepalanya tertutup, modelnya bagaimana itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saya biasanya kita lipat biasa saja, seperti mana kain sal ya, sal untuk sholat sorban. Baik, seperti ini kita letakkan di atas kepalanya. Oke, kemudian langsung masuk ke bagian bawahnya. Sekedar untuk menutupi kepala si jenazah. Tapi kalau perempuan berarti harus ke menutupi bagian lehernya. Kira-kira seperti ini. Baik, kita buat serapi mungkin. Baik, terima kasih.